Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jamaah salat subuh masjid Jami' kali ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan perkenan untuk kita semuanya. Nikmat sempatnya, begitu pula alhamdulillah dengan nikmat sehatnya. Hari ini Allah masih berkenan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, begitu pula meringankan langkah kita semuanya untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berkumpul dalam majelis ini yang sebagaimana sudah Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya. Barang siapa yang berkumpul untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bil sabr, untuk saling mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hafathumul malaikah, maka para malaikat akan turun ke bumi ini untuk mengelilingi kita semuanya. Begitu pula wasiat rahmah, begitu pula Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang tentu tidak bisa untuk kita tukar dengan apapun itu, dan kenikmatan yang harus untuk selalu kita syukuri bersama. Dan pada Allah, alhamdulillah kita sambil menunggu nanti Gus Amin yang masih dalam perjalanan ini, alhamdulillah rencana pun lo wingi sono niku aja wangsul Jogja. Ya wisata aja Jogja, ya alhamdulillah dereng saged kelaksanan. Maka alhamdulillah saged tindak mriki dan nggih kok Allah wong dialai niku nggih napa Gus Asmi nggih menikah saat kalian menunggu kedatangan beliau, dan kita sama-sama membahas satu permasalahan yang mungkin cukup ringan bagi kita dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Salawat dan salam tentu tidak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terus untuk kita tauladani segala apa yang beliau sampaikan. Begitu pula segala apapun yang beliau contohkan kepada kita semuanya, ya tentunya itu semuanya akan jadi bekal bagi kita semuanya nanti menghadap kepada Allah, dan tentunya kita berharap semoga Rasulullah untuk memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Jami' kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan suatu amalan yang menjadi keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada seseorang yang dia tidak mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Ini merupakan sebuah keistimewaan, ini merupakan sebuah hal yang begitu luar biasanya yang Allah berikan khusus bagi seorang mukmin, khusus bagi seorang muslim yang dia menyatakan keimanan
dan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan wa lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min khairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan wa lahu wizruha wa wizru man 'amila biha min khairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam," barang siapapun itu seorang muslim. Di sini Rasulullah menyebutkan man sanna fil Islam, maka berarti Rasulullah mengkhususkan. Begitu pula Rasulullah mengistimewakan dalam hadis ini bahwasanya barang siapapun itu yang melakukan sebuah perbuatan man sanna, yang biasa kita sebut sebagai sunnah merupakan perbuatan yang di dalamnya mengandung contoh bagi orang lain. Man sanna fil Islam, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan dalam Islam, yang artinya berarti adalah sebuah amal yang tentunya ketika amal itu dilakukan oleh seorang muslim, maka berarti amal itu bukan lagi berstatus sebagai sebuah amal biasa, akan tapi dia naik statusnya dari sebuah amal biasa menjadi amal soleh yang tentunya akan memberikan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya amal itu hanya akan Allah statuskan, hanya akan Allah anggap sebagai sebuah amal soleh ketika memang amal itu dilakukan oleh seorang muslim. Ketika amal itu dilakukan seorang muslim, maka otomatis dia bukan hanya menjadi sebuah amal biasa yang itu akan barangkali akan memberikan dampak, akan memberikan balasan di dunia, akan tetapi ketika amal itu menjadi sebuah amal soleh dilakukan oleh seorang muslim dengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu menjadi amal soleh yang tentunya balasannya bukan hanya di dunia, akan tapi juga balasannya nanti adalah di akhirat. Dan setiap muslim siapapun itu, ketika dia melakukan sebuah amal, maka tentunya setiap amal itu ketika niatnya karena Allah Taala, maka nanti pasti akan Allah berikan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. In ahsantum lian usikum. Kalau kita berbuat sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dalam artian pahalanya, balasannya akan kita dapatkan secara langsung bagi di dunia maupun di akhirat. Kembali lagi kepada hadis yang kita bahas ini. Man sanna fi Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan sebuah amal soleh dalam Islam, dan amal itu adalah amal yang baik, hasanah, falahu ajruha, maka setiap orang yang melakukan amal soleh itu falahu ajruha, maka orang itu akan mendapatkan ajruha, dia akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan. Sebagaimana ketika orang itu melakukan sebuah amal soleh, maka pasti amal itu akan memberikan pahala bagi orang tersebut. Maka berarti akibat begitu pula balasan yang akan Allah berikan dalam setiap amal yang kita lakukan itu adalah yang pertama, kebaikan itu akan kembali kepada kita secara pribadi. Falahu ajruha, maka yang akan dapat pahala itu adalah orang yang melakukan itu. Sebagaimana ketika orang tua, ketika dia sedang makan bersama dengan keluarga, makan bersama anak istrinya, kemudian dia mulai makan itu dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika hal itu dia lakukan dan dia niatkan sebagai sebuah amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti pahala itu akan dia dapatkan sebagai pahala amal pribadi orang tersebut. Maka ini sebuah
balasan yang biasa dan balasan yang tentunya tanpa kita, bahkan tanpa kita belajar pun, tanpa kita mungkin bahkan tanpa sebagai seorang muslim pun kadang kita juga sudah meyakini hal itu. Orang muslim tentunya sebagai seorang muslim kita pasti percaya bahwa setiap amal yang kita lakukan pasti akan memberikan pahala bagi kita, pahala balasan di dunia, begitu pula pahala ketika nanti di akhirat. Begitu pula orang muslim, bisa jadi mereka juga punya niat untuk melakukan sebuah amal, meskipun kita meyakini bahwasanya itu bukanlah sebuah amal soleh, akan tapi dia pasti juga yakin bahwa amal yang dilakukan nanti akan ada balasannya dari Tuhan mereka. Akan tapi istimewanya bagi seorang muslim adalah dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan, walau ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Maka satu hal yang istimewa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini adalah ketika seorang mukmin tadi dia melakukan sebuah amal soleh, kemudian amal soleh itu memberikan pahala bagi orang tersebut, yang tentunya pahala ini akan dia rasakan nanti ketika di akhirat. Maka selain itu Rasulullah menyampaikan, walau ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Maka ketika amal itu kok kemudian diikuti oleh orang-orang yang melihat perbuatan kita, orang-orang yang melihat amal soleh tadi, maka Rasulullah menyampaikan, maka orang itu dia tidak hanya sekedar mendapatkan pahala atas apa amal yang dia lakukan, akan tapi lebih dari itu adalah dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan tersebut. Maka kalau tadi kami contohkan bahwasanya ketika seorang orang tua, seorang bapak, dia memberikan contoh kepada keluarganya, kepada anak istrinya, ketika dia makan, dia niatkan karena Allah Ta'ala dan membaca bismillah, maka berarti ketika perbuatan tersebut, amal soleh tersebut diikuti dengan anak-anaknya, diikuti oleh anak-anaknya, maka berarti bapak tersebut bukan hanya sekedar mendapatkan pahala karena dia melakukan sebuah amal soleh, mengucapkan basmalah sebelum makan, akan tapi juga ketika itu diikuti oleh anaknya, diikuti oleh istrinya, kemudian nanti anaknya mencontohkan kepada cucunya, kepada cicitnya, dan seterusnya, maka berarti pahala itu akan terus mengalir kepada sang bapak tersebut. Dan inilah yang kemudian sering kita sebutkan, sering kita kenal dengan yang namanya pahala jariyah. Ketika kita melakukan sebuah amal, ketika kita sudah melakukan amal soleh, maka jangan pernah lupa setiap amal soleh yang kita lakukan itu kita niatkan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya sekedar untuk menambah pahala kita, bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, akan tapi kita niatkan setiap amal soleh yang kita lakukan itu kita niatkan untuk memberikan contoh kepada orang yang ada di sekitar kita. Terutama kalau ini kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam keluarga, maka berarti ini merupakan salah satu wasilah bagi kita semuanya untuk bisa melanggengkan pahala kita, untuk bisa tetap mengalirkan pahala kita sampai kapanpun kita itu, sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti. Bahkan ketika kita nanti sudah meninggal dunia, maka amal ini akan terus memberikan kebaikan bagi kita semua. Ini tentunya menjadi salah satu wasilah bagaimana peringatan yang sudah Allah sampaikan dalam sebuah ayatnya, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian semuanya dan juga keluarga kalian semuanya nar, dari api neraka. Karena yang namanya keluarga itu memang menjadi wasilah kita semuanya. Apakah apakah keluarga kita itu akan menjadi wasilah kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya akan menjadi wasilah kita semuanya untuk masuk na'udzubillah ke dalam neraka. Maka salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa melanggengkan setiap amalan-amalan kita, melanggengkan setiap amal soleh kita untuk terus kita jadikan sebagai
teladan, sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan pahala yang akan terus menerus mengalir kepada kita semua. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu kebiasaan yang biasa saya niatkan ketika melakukan sebuah amal soleh yang saya lihat ataupun yang dicontohkan oleh orang tua adalah saya meniatkan bahwasanya semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan saat ini yang itu merupakan ajaran dari orang tua saya, maka saya niatkan ini semuanya adalah bukan sekedar untuk amal soleh saya, akan tapi juga sebagai tambahan pahala jariah bagi orang tua kita semua. Termasuk karena dulu sing ngajari kula agama, begitu kula ngajari sholat, ngajari amal soleh, sedekah, sholat, begitu pula amal soleh yang lainnya termasuk ngaji mengenai karena ini adalah wasilah orang tua, maka juga sama saya niatkan ini semuanya adalah mencontoh apa yang sudah orang tua kita lakukan. Maka yakin itu semuanya nanti akan memberikan pahala yang akan terus mengalir dan akan terus didapatkan oleh orang-orang yang sudah menyontohkan kita semua. Begitu pula sebaliknya. Dalam hadis ini Rasulullah kemudian melanjutkan, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Kalau yang pertama tadi, Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang namanya amal soleh, ketika kita niatkan itu semuanya karena Allah Ta'ala, kemudian kita berikan, kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu akan memberikan pahala bagi dirinya sendiri dan juga memberikan pahala atas keikutsertaan orang lain dari amal soleh yang kita lakukan. Maka sebaliknya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, maka sebaliknya, siapapun itu, bagi siapapun itu yang melakukan sebuah perbuatan sunnah sayyi'ah, perbuatannya kalau tadi adalah sunnah hasan, perbuatan baik, maka sebaliknya ini adalah sunnah sayyi'ah, perbuatan yang buruk. Maka setiap dari kita semuanya, kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang buruk, kita melakukan sebuah amal yang salah, kalau tadi adalah amal yang soleh, maka sebaliknya ini adalah kita melakukan amal yang salah. Maka juga sama, setiap kita melakukan sebuah amal perbuatan yang buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita semua. Wizruha, dan perbuatan buruk itu akan memberikan keburukan, dosa bagi kita semuanya, bukan hanya sekedar akan kita balas, akan dibalas perbuatan buruk itu di dunia, akan tapi juga akan kita mendapatkan balasan di akhirat ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asaqtum falaha, kalau tadi kebaikan itu akan kembali kepada orang kebaikannya, maka sebaliknya ketika keburukan itu kita lakukan, juga keburukan itu akan kembali kepada orang yang melakukan keburukan itu. Akan tetapi kabar buruknya, kalau tadi adalah kabar baiknya, perbuatan baik itu akan langgeng kebaikannya ketika orang lain terus-menerus mencontoh perbuatan baik kita. Maka kabar buruknya ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang buruk, kita melakukan sebuah dosa, falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Maka perbuatan buruk itu selain akan memberikan keburukan, memberikan dosa bagi orang yang melakukan keburukan tadi, maka sama dengan kebaikan tadi. Ketika keburukan itu kok kemudian diikuti oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita, orang lain yang melihat perbuatan kita, falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan keburukan itu, wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an, dan dia akan mendapatkan keburukan
dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukan kita, minggu ayat usomin awzan tanpa sedikit pun perbuatan buruk itu, pahala dosa dari perbuatan buruk itu dari orang-orang yang melakukan setelah kita tersebut. Maka kalau tadi perbuatan buruk akan memberikan pahala jariah, perbuatan baik akan memberikan pahala jariah bagi kita semuanya, maka sebaliknya perbuatan buruk itu juga akan memberikan dosa jariah bagi kita semuanya ketika perbuatan buruk itu kemudian diikuti oleh orang lain di sekitar kita. Apalagi juga sama kalau itu diikuti oleh keluarga kita semua. Maka hadis ini seolah memberikan sebuah peringatan bagi kita semuanya, membuat warning, memberikan sebuah rambu-rambu bagi kita semua. Bagaimana setiap sisi kehidupan seorang muslim itu, sisi kehidupan seorang mukmin itu, setiap kehidupannya harus selalu dia isi, harus selalu dia lakukan dengan amal soleh yang terus-menerus untuk dia lakukan, kerjakan, dan juga contohkan kepada orang lain. Semuanya ini merupakan menjadi sebuah wasilah. Ini menjadi sebuah perantara bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk bisa menjadikan seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini sebagai bekal dia ketika nanti kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, masra'atul akhir. Yang namanya dunia ini adalah masra'ahnya akhir, sawahnya, ladangnya akhir. Maka ketika kita menyadari, ketika kita tahu bahwasanya yang namanya dunia ini adalah ladangnya akhirat, maka tentunya sebagai seorang mukmin kita akan sadar bahwasanya semua yang kita lakukan ini adalah sangu kita semuanya. Ini adalah celengan kita semuanya. Ketika kita nanti menghadapi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sifatnya abadi, kehidupan yang sifatnya kehidupan akhir bagi kita semuanya, dan kita pastikan kita semuanya nanti ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan kita membawa seluruh amal soleh yang kita lakukan. Bukan sekedar amal soleh pribadi kita sebagai seorang mukmin pribadi, sebagai seorang mukmin yang satu, akan tapi kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang mukmin yang bukan sekedar membawa kebaikan, membawa pahala atas amal soleh pribadi yang kita lakukan, akan tapi juga kita membawa pahala dari amal soleh yang diikuti oleh orang-orang lain yang mengikuti perbuatan dan amal soleh baik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Maka bekal yang terbaik, celengan yang terbaik bagi kita semuanya itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal, sebaik-baik celengan yang akan kita jadikan sebagai modal kita menghadap kepada Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya taat itu maknanya sangat luas sekali. Yang namanya ketaatan kepada Allah itu maknanya begitu luar biasanya dan begitu luasnya dan begitu banyaknya cara yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya takwa itu para ulama mengatakan al-imtitsalu bi awamirillah wa ijtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah al-imtitsalu bi awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula wajtina gunawahi, dan juga menghindari
segala perbuatan-perbuatan buruk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah hadis yang sudah kami sampaikan tadi sebagai bekal bagi kita semuanya, sebagai cara bagi kita semuanya untuk senantiasa kita jadikan seluruh perbuatan, seluruh amal yang kita lakukan semuanya di dunia ini sebagai amal soleh yang kita niatkan kepada Allah, dan tentunya itu semuanya kita jadikan sebagai bekal kita semuanya ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini kita jadikan sebagai sebuah warning, sebagai sebuah peringatan bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa menjaga seluruh amal perbuatan kita, seluruh amal buruk yang kita lakukan ini, kita pastikan bahwasanya amal buruk itu nanti akan kita simpan. Begitu pula pastikan jangan sampai perbuatan buruk itu dicontohkan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, sampurasun Gus Asmi di tengah-tengah kita semuanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Oke, sebagai mukadimah permulaan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dan karena sudah datang penceramah utama kita, maka saya akhiri dari kami dan nanti akan dilanjutkan dan kita dengarkan sama-sama tausiah begitu pula nasihat dari penceramah utama kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.